Pernah lihat konten kayak gitu nggak sebelumnya? Halo semuanya, aku Lisra. Aku hari ini mau ngebahas tentang etika dan filsafat dalam konteks sara kayak video sebelumnya. Nah, pengguna TikTok kan pasti sering kan scroll-scroll video, terus lihat deh video-video couple goals yang lucu banget di TikTok. Tapi teman-teman, kadang video-video ini didampingi sama video yang mengedepankan ras seseorang. Nah, seakan-akan faktor ras ini menentukan pasangan yang ideal menurut kalian tuh kayak gimana. Padahal kan harusnya ras nggak kayak gitu ya. Contohnya dalam video ini nih, yang memiliki caption seperti "Gak apa-apa sih, nyalinya gede aja." Terus di dalam videonya ada tulisan POV, lu lihat temen Cindo lu jadian sama yang non Cindo. Nah, ada lagi nih teman-teman, kata captionnya "Gak apa-apa sih, cuma jadi bahan ancaman aduin aja ke orang tuanya kalau gak minjemin duit." Dengan tulisan POV, gua lihat SG temen gua yang Cindo jadian sama Jawil. Video-video kayak gini emang kesannya biasa aja, gak merugikan atau juga berbahaya. Tapi konten seperti ini malah membuat kesenjangan antara ras dan suku, serta menekankan stereotip-stereotip yang ada dalam komunitas tersebut. Tanpa disadari, audiens yang menonton konten seperti ini akan terus berpikir bahwa komunitas Cindo merupakan komunitas yang sangat tertutup dan Cindo akan menerima pasangan dari komunitas yang sama. Padahal realitanya kan gak kayak gitu ya. Nah teman-teman, unggahan-unggahan kayak gitu maupun ada humornya ataupun serius, itu bisa malah menjadi hal-hal yang bisa mengangkat stereotyping dari ras Cindo sendiri. Nah dari itu juga ada nih perbedaan antara ras Cindo sama masyarakat Indonesia asli. Padahal harusnya kita sesama ya orang Indonesia dan sesama ras dan juga perbedaan dari suku, kita tetap harus menghormati sesama lain teman-teman. Kadang-kadang nih juga ada konten-konten yang berbicara soal pribumi dan juga jawir. Padahal itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, untuk kalian para content creator, kalian harus bisa lebih memilih nih konten-konten apa yang akan kalian unggah. Karena dengan konten-konten kalian bisa menimbulkan nih persepsi-persepsi baru dari audiens yang berhubungan dengan stereotip Cindo dan juga masyarakat Indonesia tentang suku dan wilayah tersebut tertentu. Aku juga udah ketemu nih sama Kanal Risa di sini selaku ahli dalam bidang antar budaya dan juga media massa. Kita langsung lihat yuk apa yang beliau katakan. Oke, sebenarnya balik lagi ke tujuannya dulu sih ya. Apakah tujuannya memang hanya untuk entertain atau memang ada tujuan yang lain nih gitu ya. Misalnya untuk menyindir misalnya dari komunitas mereka sendiri atau kaum mereka sendiri gitu kan, supaya tetap mengikuti tradisi, tidak mau berbaur dengan yang lain gitu kan. Tapi kalau sebenarnya konten seperti ini kalau buat orang Indonesia masih sangat disayangkan sebenarnya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu literasi medianya itu kan masih banyak yang kurang ya. Jadi kebanyakan orang akan mengambil pesan itu plek-plekan aja apa adanya gitu. Oh, Tata kalau misalnya yang Chinese tuh nggak mau ya sama yang non Chinese, misalnya seperti itu kan. Oh, Cindo tuh nggak mau ya sama yang non Cindo, misal. Oh, Cindo itu merendahkan Jawa ya misalnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya akan sangat disayangkan sih, karena tidak semua orang bisa melihat itu sebagai konten entertainment gitu. Jadi stereotip ini kan bagaimana manusia mengeneralisasi ya, bahwa kalau orang Cina seperti ini dianggapnya semua akan seperti itu gitu kan. Dan konten-konten seperti ini ada kemungkinan itu bisa memperkuat generalisasi tersebut gitu. Padahal balik lagi kan tidak semua orang seperti itu. Semua orang itu kan unik ya. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, mau Cina, mau Amerika dan lain sebagainya, semua itu unik. Yang sayangnya kalau ada konten-konten seperti itu tanpa ada penjelasan gitu kan, tanpa ada misalnya disclaimer ini entertain aja gitu kan, itu yang takutnya akan disalahartikan, diambil begitu saja gitu kan sama masyarakat dan ujung-ujungnya menegaskan stereotip. Dan ketika stereotip itu sudah semakin tegas, akan ada jurang pemisah ujung-ujungnya, bahwa yang ya udahlah gue ngapain temenan sama mereka gitu kan, mereka nggak mau sama kita, dan oh iya kita nggak usah lah temenan sama mereka karena nanti gue takutnya dijauhin sama orang-orang yang satu suku sama gue misalnya. Itu yang sangat disayangkan. Banyak orang bikin konten itu memang tidak memikirkan ada dampak loh dari konten yang lo buat gitu kan, dan tidak memikirkan bahwa kita sebagai content creator itu punya tanggung jawab gitu, karena apa yang kita buat
itu bisa jadi disalahartikan. Kita bikin sesuatu yang positif pun bisa disalahartikan kok. Apalagi yang kontennya itu mungkin agak sedikit negatif atau bentuknya sindiran dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya kita sebagai content creator, walaupun kita bukan anak komunikasi, misalnya saya bukan anak jurnalistik, saya bukan anak komunikasi, iya, tapi Anda sedang berkomunikasi. Jadi butuh banget untuk paham juga etika berkomunikasi itu gimana, baik itu secara langsung ataupun di sosial media. Apalagi yang bahasannya itu terkait sama SARA gitu. Nah, itu harus benar-benar hati-hati. Karena kita hidup di masyarakat yang multikultur, yang mana tidak semua masyarakat itu bisa menerima perbedaan. Gitu. Nah, kalau yang bisa aku simpulin, mungkin memang ada nih beberapa latar belakang dan juga tradisi yang dipunyai oleh ras atau suku tertentu yang mungkin terkadang udah terbiasa dan dijadiin bahan candaan. Mungkin untuk teman-teman dari Cindo ini bisa menjadi sebuah tradisi untuk pemilihan pasangan dari satu ras atau sama satu suku. Nah, tapi jangan dijadiin itu sebagai bahan stereotip ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman content creator, kalian harus bisa lebih bijaksana dan bertanggung jawab dengan narasi yang kalian buat. Karena apa? Karena narasi yang kalian buat bisa membentuk persepsi audiens dan orang lain tentang stereotip dari komunitas dari Cindo ataupun ras di Indonesia. Nah, kalian ini tidak boleh menunjukkan ataupun merendahkan masyarakat yang di Indonesia. Karena di dalam etika dan filsafat komunikasi, hal ini merupakan diskriminatif dan juga tindakan tidak benar. Jadi, jangan ya untuk meninggikan atau juga merendahkan ras-ras tertentu. Aku harap kedepannya kita bisa lebih bertanggung jawab dengan konten yang kita tonton, konten yang kita buat, dan konten yang kita unggah. Karena dari konten-konten tersebut bisa menimbulkan stereotip dari suku ataupun dari ras lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton teman-teman.